Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amalia Fitri. Kali ini kita akan membahas mengenai determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah peroleh bahwa determinan dari matriks 3x3 dengan menggunakan aturan Sarus atau menggunakan definisi determinan sudah kita peroleh itu sama dengan seperti ini. A11, A22, A33, tambah A12, A23, A31, dan seterusnya sampai dengan min A13, A22, A31. Oke ya. Kemudian dari determinan ini kita bisa sederhanakan penulisannya dengan mengeluarkan unsur yang sama. Misalnya dari A11, A22, A33 dengan min A11, A23, A32. Ini kan sama-sama mengandung unsur A11, ini kita keluarkan. Sehingga sisanya adalah A22, A33 dikurangi A23, A32. Ya. Dengan cara yang sama kita peroleh untuk A12 dan A31 kita juga keluarkan, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang A12 ini kita juga bisa tuliskan seperti ini. Jadi faktor minnya ini kita keluarkan, jadi tinggal min A12. Nah, di dalam kurungnya kita ubah jadi A21, A33 dikurangi A23, A31. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita bisa misalkan yang di dalam kurung ini sebagai M11, ini sebagai M12, dan ini sebagai M13. Ya. Kalau kita lihat sebetulnya M11 ini kan A22, A33 dikurangi A23, A32. Ini itu kan sama saja matriks ini kita tutup baris pertama dalam kolom pertama, ini determinannya berapa? Nah, itu adalah M11. Kemudian yang M12 sekarang A21, A33 dikurangi A23, A31 ini sama aja determinan dari matriks ini kita tutup baris pertama dan kolom kedua. Ya. Kemudian yang ketiga M13 ini A21, A32 dikurangi A22, A31. Ini kan sama saja sebagai determinan matriks yang di sini ditutup baris pertama dan kolom ketiganya. Ya, kita peroleh M13. Nah, jadi yang tadi udah saya jelaskan ya, kalau M11 itu sama saja matriks dari 3x3 ini kita tutup baris pertama kolom pertama. Nah, ini determinannya berapa itu disebut sebagai M11. Kemudian M12 tadi kita tutup baris pertama, kolom kedua, ini determinannya berapa, itu M12. Demikian juga untuk M13. Kemudian, submatriks yang muncul dalam determinan itu kan M11, M12, dan M13 ini disebut sebagai minor. Ya, ini minor 11, minor 12, minor 13. Kemudian sekarang kita lihat ya, ada sebuah definisi. Jika A adalah matriks persegi atau matriks kuadrat, maka minor entry AIJ dinyatakan oleh MIJ dan didefinisikan menjadi submatriks yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret dari A. Bilangan min 1 pangkat I tambah J kali MIJ dinyatakan oleh CIJ dan dinamakan kofaktor entry AIJ. Nah, bisa ditulis CIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J kali MIJ. Jadi dari yang tadi minor IJ atau MIJ itu kita bisa ubah menjadi kofaktor atau CIJ dengan cara MIJ-nya dikalikan dengan min 1 pangkat I tambah J. Contohnya misalkan kita punya matriks A seperti ini. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan kalau M11 itu adalah matriks A ini dengan menutup baris pertama, kolom pertama. Sehingga determinannya adalah 16. Ini
dikatakan sebagai M11. Kemudian C11 atau kofaktor 11 itu diperoleh dengan min 1 pangkat. Nah, indeksnya ini kita tambahkan ya di pangkatnya ini. 1 tambah 1 ini adalah dari indeks CIJ, dari C-nya ini. Kemudian dikalikan dengan M11 sehingga min 1 pangkat 2 itu positif 1 kali M11 sama dengan 16. Nah, dari materi yang sebelumnya itu kan kita peroleh bahwa determinan itu A11 M11 tambah A12 min M12 ditambah A13 M13. Ini dari tadinya kan min A1 M12. Kemudian kita bisa ubah jadi A12 kali min M12 ya. Nah, kemudian sekarang kita bisa peroleh kalau C11 itu kan sama dengan M11 karena pangkatnya ini kan kalau 1 tambah 1 kan 2 jadi positif ya. Jadi C11 sama dengan M11. C13 pun juga sama dengan M13. Tapi kalau untuk M12 di sini C12-nya kan min 1 pangkat 1 tambah 2 ya dari indeksnya ini. Berarti min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 kali M12. Jadi min 1 pangkat 3 itu min 1 kali M12 jadi min M12. Jadi kalau Anda lihat kalau penjumlahan indeksnya itu ganjil, maka C-nya itu sama dengan min M. Tapi kalau untuk penjumlahan indeksnya itu genap, maka C itu sama dengan M. Ya, Anda ingat itu baik-baik. Kemudian kita peroleh bahwa determinan A itu sama dengan A11 C11 tambah A12 C12 tambah A13 C13. Nah, ini kan kalau kita lakukan sepanjang baris pertama. Nah, ini nanti bisa juga digunakan dengan sepanjang baris ataupun sepanjang kolom yang lain. Ada sebuah teorema ya bahwa determinan matriks A n kali n itu bisa dihitung dengan mengalikan entry-entry pada baris sembarang atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali yang diperoleh. Ya. Jadi kita bisa menggunakan sepanjang kolom ataupun sepanjang baris. Misalnya di sini itu untuk yang sepanjang kolom J, ini sepanjang baris ke I. Jadi kalau I-nya 1 ya tinggal Anda ganti I-nya jadi 1. Jadi A11 C11 tambah A12 C12 tambah A13 C13 dan seterusnya. Kalau untuk baris 2 berarti I tinggal diganti 2 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh kalau untuk sepanjang baris pertama itu seperti ini. Untuk sepanjang baris kedua ini sepanjang baris ketiga. Nah, sepanjang kolom pun juga bisa dilakukan hal yang sama. Jadi kalau ini itu sepanjang kolom pertama, ini determinan dengan menggunakan ekspansi sepanjang kolom kedua, dan ini juga sepanjang kolom ketiga. Ya, jadi Anda boleh menggunakan baris ataupun kolom yang Anda suka. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan ada sebuah matriks seperti ini. Penyelesaiannya di sini berarti kita hitung dulu untuk M11 kita tutup baris pertama, kolom pertama. Kita peroleh matriksnya ini 5, 6, 4, 8. Kita cari determinannya 16. C11 karena ini penjumlahan indeksnya genap, maka C11 sama dengan M11 hasilnya 16. Kemudian untuk M12 kita tutup baris pertama kolom kedua. Kemudian diperoleh matriksnya 2, 6, 1, 8. Dan determinannya adalah 10. Maka C12 karena ini penjumlahan indeksnya itu ganjil, maka C12 sama dengan min M12. Hasilnya min 10. Untuk M13 kita tutup lagi baris pertama, kolom ketiga. Kita peroleh matriksnya 2514. Nah ini. Kemudian determinannya adalah 8 dikurangi 5, 3. Untuk kofaktornya atau C13-nya karena penjumlahan indeksnya positif,
maka berarti di sini sama dengan M13, yaitu 3. Sehingga determinannya kita tinggal kalikan A11C11 ditambah A12C12 ditambah A13C13. Dan hasilnya adalah 3 kali 16 tambah 1 kali min 10 tambah min 4 kali 3. Di sini 48 kurangi 10 kurangi 12. Yaitu 38 kurangi 12 berarti 26. Ya. Nah, demikian untuk materi ekspansi kofaktor. Kita mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor ya. Oke, untuk pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.